Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di SMA Santa Maria pada pembelajaran kimia kelas 11, khususnya dalam materi termokimia. Sebelum kita masuk lebih lanjut, yuk kita amati beberapa gambar berikut ini. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu melakukan aktivitas. Aktivitas tersebut ada yang memberikan energi kepada kita, contohnya makan. Ada pula yang melepaskan energi, contohnya bekerja. Nah, apakah kalian masih ingat seperti apa sih yang dinamakan energi itu? Seperti yang sudah pernah kalian ketahui di SMP, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan energi tidak dapat diciptakan. Kita kenal sebagai hukum kekekalan energi. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lainnya. Sebagai contoh, perhatikan siklus berikut ini. Manusia beraktivitas pasti mengeluarkan dan menyerap energi. Manusia bernafas, mengeluarkan CO2. Lalu, CO2 digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan tumbuhan nanti akan menghasilkan buah-buahan dan juga sayuran. Lalu, buah dan sayuran tersebut nantinya akan dikonsumsi kembali oleh manusia. Nah, ini hanya contoh siklus sederhana ya anak-anak. Masih banyak siklus yang lainnya yang menunjukkan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan maupun tidak dapat diciptakan. Lalu apakah setiap benda itu memiliki energi? Nah, anak-anak, setiap benda itu memiliki energi atau kalor. Energi atau kalor yang terkandung dalam suatu materi atau suatu zat atau suatu benda itu kita sebut sebagai entalpi. Lalu apakah entalpi itu bisa kita ukur? Entalpi tidak bisa kita ukur ya anak-anak. Kita hanya bisa mengukur perubahan entalpinya. Entalpi ini nanti kita beri lambang huruf H. Jadi perubahan entalpi berarti kita beri lambang delta H. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh berbicara mengenai entalpi, nah kita akan mengenal dulu dua istilah berikut ini. Apa yaitu istilahnya? Nah, kita akan mengenal dua istilah yang kita sebut. Pertama yaitu sistem, yang kedua adalah lingkungan. Nah, sebagai ilustrasi, berikut ini ada gambar es yang berbentuk kubus ya anak-anak, atau es yang berbentuk padatan. Nah, coba perhatikan bagian di dalam padatan es tersebut ya, yang di dalamnya itu es tersebut kita sebut dia adalah sistem. Sementara sekelilingnya, misalkan seperti gelasnya, misalkan es tersebut dalam gelas atau di atas sebuah meja, ruangan, nah itu kita sebut adalah lingkungan. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat pengamatan kita, yang menjadi pusat perhatian kita. Dalam hal ini adalah ya si esnya itu, sesuatu yang berada di dalam si esnya itu. Lalu lingkungannya adalah sesuatu yang berada di luar sistem.
Ya, contohnya ruangannya atau mungkin mejanya, gelasnya dan sebagainya. Nah, anak-anak, lalu apa sih hubungannya energi dengan sistem dan lingkungan? Apakah mereka berhubungan atau tidak? Nah, begini anak-anak, energi dapat berpindah loh, berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, berpindah dari lingkungan ke sistem. Baik, sekarang kita perhatikan ilustrasi berikutnya ya. Misalkan kita mereaksikan kalsium oksida dan air. Nah, kita reaksikan. Maka reaksi yang terjadi antara kalsium oksida dan air ini kita sebut dia sebagai sistem. Ya, dan keadaan di luarnya itu kita sebut sebagai lingkungan. Nah, setelah kita reaksikan, ternyata ketika kita menyentuh si labu Erlenmeyer-nya, tangan kita itu merasakan suhu yang naik atau terasa panas. Nah, artinya reaksi tersebut menghasilkan kalor atau energi atau kalor berpindah dari sistem menuju ke lingkungan. Reaksi ini disebut sebagai reaksi eksoterm. Nah, lalu sekarang kita mencoba mereaksikan barium hidroksida dan amonium klorida. Setelah direaksikan, ternyata ketika labu Erlenmeyer-nya disentuh, kita merasakan suhu dingin. Artinya, kalor berpindah dari lingkungan menuju sistem. Itu artinya reaksi ini menyerap atau menerima energi. Reaksi ini kita sebut sebagai reaksi endoterm. Nah, perubahan entalpi untuk reaksi eksoterm diberi tanda negatif. Artinya sistem melepas kalor. Dan perubahan entalpi untuk reaksi endoterm kita beri tanda positif. Artinya sistem menerima kalor. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Silahkan kalian pahami dan kalian cermati. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu kepada guru. Baik anak-anak, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Lalu sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tuhan memberkati.